Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Dion dari kelas K semester 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2517051143 akan memaparkan materi tentang mengenal catur marga dan arti puara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup tertinggi manusia ialah untuk mencapai moksa, yang artinya itu kebebasan rohani dari siklus kelahiran kembali atau punarbawa dan bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ajaran agama Hindu memberikan berbagai jalan spiritual yang dapat dipilih sesuai dengan sifat, kemampuan, dan kecenderungan setiap individunya. Nah, salah satu konsep penting yang menjelaskan jalan menuju kesempurnaan spiritual adalah catur marga, yaitu 4 jalan spiritual yang menuntun manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai kehidupan yang penuh kedamaian serta kebijaksanaan. Dari penjelasan catur terdapat 4 bagian, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan spiritual yang berbeda, sehingga tidak ada satu jalan yang harus ditempuh oleh semua orang. Dengan adanya catur marga, umat Hindu diberikan kebebasan untuk memilih cara membedakan diri kepada Tuhan sesuai dengan karakter dan kemampuan spiritual masing-masing. Nah, dalam catur marga terdapat 4 bagian. Di antaranya itu yang pertama Bhakti Marga, yang artinya jalan spiritual yang menekankan cinta, pengabdian, dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, jalan ini diwujudkan melalui kegiatan ibadah seperti sembahyang, berdoa, serta sikap hidup yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Nah, dalam Bhakti Marga, hubungan manusia dengan Tuhan didasarkan pada ketulusan hati, bukan sekadar menjalankan ritual keagamaan secara formal. Melalui pengabdian yang tulus, seseorang berusaha menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan sehingga dapat merasakan kedamaian batin dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua itu Karma Phala, ialah jalan spiritual yang menekankan perbuatan baik dan pengabdian melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ajaran ini, setiap tindakan manusia memiliki akibat yang disebut dengan hukum Karma Phala. Nah, sehingga manusia dianjurkan untuk selalu melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan melalui kerja yang tulus dan tanggung jawab dan pelayanan kepada sesama. Seseorang dapat menyucikan dirinya serta menjadikan setiap tindakan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu Jnana Marga, merupakan jalan spiritual yang menekankan pencarian pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memahami hakikat kehidupan. Nah, jalan ini dilakukan dengan mempelajari kitab suci, filsafat, dan berbagai ajaran spiritual yang menjelaskan hubungan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Nah, tujuan utama dari Jnana Marga adalah mencapai pemahaman mendalam tentang Atman dan Brahman, sehingga seseorang dapat terbebas dari ketidaktahuan dan mencapai pencerahan spiritual serta kedamaian sejati. Nah, dan yang terakhir yaitu Raja Marga, yaitu jalan spiritual yang melibatkan disiplin diri, disiplin rohani, dan praktik meditasi. Nah, jalan ini mencakup latihan mental dan spiritual untuk membantu orang mencapai tingkat spiritualitas dan kedalaman spiritual yang lebih tinggi, serta mengajarkan disiplin diri, disiplin nafsu, keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang membantu orang mencapai tingkat spiritualitas dan kebebasan batin yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi dari pura. Nah, pura secara umum adalah tempat ibadah penting bagi umat Hindu untuk melakukan persembahyangan, doa, dan upacara keagamaan guna untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pura juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial seperti perayaan hari raya dan upacara yatnya. Nah, selain itu, pura berperan dalam melestarikan budaya Hindu serta menjadi tempat mempelajari ajaran dharma dan nilai-nilai moral. Nah, selanjutnya itu mengimplementasikan catur marga dan pura dalam kasus sehari-hari. Nah, yang pertama itu kasus bakti di tempat suci. Nah, seorang mahasiswa rajin bersembahyang di pura tetapi tidak jujur kepada teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa amalan dari bakti marga masih sangat ritual, tapi belum menyatu dengan aktivitas sehari-hari.
Hal ini dikarenakan pengabdian kepada Tuhan atau ide sayang widiwasa harus dilakukan secara individu maupun sesuai dengan dharma dan karma marga. Nah, oleh karena itu, agar pengabdian menjadi nyata, perlu ada keseimbangan antara latihan spiritual dan juga etika dalam berperilaku. Nah, yang kedua yaitu kasus generasi muda di Pura. Nah, pada kasus ini banyak generasi muda yang datang ke Pura hanya untuk berkumpul atau berfoto. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman spiritual dan pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu untuk mempraktikkan spiritualitas melalui pendidikan agama yang lebih ketat dan kontekstual. Kegiatan keagamaan ini seperti Dharma Wacana dan Gaya Hadipura, dan penggunaan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai spiritual, sehingga akibatnya generasi muda memahami Pura sebagai sarana bakti marga untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan dan memperkuat dharma. Nah, yang ketiga yaitu kasus pengabdian sosial. Nah, mahasiswa membersihkan area Pura adalah salah satu contoh nyata penerapan karma marga. Karena perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan. Membersihkan Pura menjadi salah satu menunjukkan rasa hormat terhadap kesucian tempat ibadah dan tanggung jawab penjaga kebersihan. Kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan dan memperkuat nilai spiritual sejalan dengan prinsip karma marga yang menekankan perbuatan baik sebagai jalan menuju kesempurnaan spiritual serta mencerminkan integrasi pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Nah, yang keempat yaitu kasus pencarian pengetahuan. Nah, yang mana mahasiswa berfokus pada kajian kitab suci Weda serta ilmu dari filsafat Hindu. Hal ini menggambarkan kecenderungan menjalankan jenana marga, yaitu pencarian pengetahuan spiritual untuk memahami hakikat Tuhan, alam semesta, dan kehidupan manusia dalam ajaran Hindu. Hal ini dapat dijelaskan karena setiap orang mempunyai kecenderungan spiritual yang berbeda-beda. Namun, idealnya pencarian pengetahuan pengabdian dan pengabdian sehingga jenana marga menyempurnakan praktik spiritual lainnya. Nah, yang kelima itu kasus meditasi di tempat suci. Nah, kasus meditasi di tempat suci itu ialah salah satu individu yang melakukan meditasi dan yoga di Pura menjalankan Raja Marga, yaitu jalan spiritual melalui pengendalian pikiran, disiplin diri, dan konsultasi untuk menguatkan diri menuju Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa, Ida Sayang Widiwasa. Nah, kegiatan ini meningkatkan ketenangan batin, konsentrasi, dan kesadaran spiritual, membantu mengendalikan emosi, dan membantu seseorang mencapai tingkat transformasi spiritual yang lebih tinggi. Nah, yang keenam yaitu kasus etika di tempat suci, yang dimana pengunjung Pura berpakaian tidak sopan dan berbicara keras, menunjukkan sikap tidak menghormati kesucian tempat ibadah atau Pura. Nah, sebaiknya menggunakan pakaian sopan, berbicara berpelan, menjaga kebersihan, dan menunjukkan sikap hormat untuk mencerminkan bakti dan penghormatan kepada Tuhan, khususnya pada daerah Pura, sehingga menciptakan suasana yang damai dan meningkatkan kualitas spiritual individu dan komunitas. Nah, selanjutnya yaitu kasus konflik pembangunan Pura. Nah, pembangunan Pura baru bisa selesaikan dengan menerapkan prinsip Dharma, yaitu kebenaran dan keharmonisan. Keputusan diambil melalui musyawarah, saling menghargai pendapat dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Nah, jika pembangunan Pura diperlukan, lakukan dengan kerjasama dan gotong royong, sehingga memperkuat ikatan sosial dan spiritual dari daerah Pura atau tempat suci, serta mencerminkan nilai-nilai karma marga. Nah, yang kedelapan yaitu kasus pemanfaatan tempat suci. Nah, Pura sebagai lokasi wisata memiliki dampak positif seperti meningkatkan pengenalan budaya Hindu dan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, ada dampak negatif seperti berkurangnya kesucian Pura jika pengunjung tidak memahami aturan. Diperlukan pengaturan atau peraturan jelas seperti pembatasan area, aturan berpakaian, dan edukasi bagi wisatawan agar menghormati kesucian sehingga Pura jadi tempat ibadah dan wisata seimbang, pusat spiritual dan budaya yang bermanfaat. Nah, yang kesembilan yaitu keseimbangan praktik spiritualitas. Nah, seseorang yang hanya fokus sembahyang di Pura tapi tidak peduli
kehidupan sosial menunjukkan praktik spiritual yang tidak seimbang. Karena catur marga mencakup pengabdian Tuhan, pengetahuan, pengendalian diri, dan perbuatan baik kepada sesama. Dalam ibadah atau berdoa di pura diiringi dengan kepedulian sosial, bantuan kepada sesama, dan partisipasi sesama masyarakat. Sehingga spiritualitas jadi holistik dan berdampak positif, keseimbangan spiritual dan tanggung jawab sosial kunci kesempurnaan spiritual dan kebahagiaan sejati. Nah, yang terakhir yaitu kasus pelestarian tempat suci. Nah, kerusakan pura tua karena kurangnya perhatian masyarakat menjadikannya perlu akan kesadaran bersama untuk menjaga warisan spiritual dan budaya. Langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pura, melibatkan generasi muda dalam memelihara, gotong royong membersihkan pura, dan mendidik atau melakukan pendidikan spiritual agar pura terjaga fisik dan makna spiritual tetap terjaga, sehingga pelestarian pura menjadi tanggung jawab bersama dan diperkuat hingga ke generasi selanjutnya. Nah, itu saja materi dari mengenal catur marga dan arti pura dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata, mau disengaja maupun tidak disengaja. Saya Dion, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.